Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yugo Pisanto dengan NRP 20412011086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul tentang kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk yang merupakan praktikum dari simulasi, instrumentasi, dan pengendalian proses. Oke, jadi di sini ada sebuah case atau sebuah permasalahan yang dimana tangki berpengaduk seperti gambar di bawah ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai yang seragam. Berikut merupakan gambar dari case-nya. Nah, dari tangki tersebut dipanaskan dengan steam di sisi koil yang digunakan menggunakan proportional integral derivative atau PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan manipulasi posisi valve steam. Kemudian turunkan blok diagram lengkap dan fungsi transfer untuk data desain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu umpan memiliki densitas atau Rho sebesar 68 pound per feet kubik dan kapasitas panas CP adalah 0,8 BTU per pound derajat Fahrenheit. Kemudian volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet kubik. Koil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, kemudian ukuran 4 inch dengan schedule 40 yang beratnya 10,8 pound per feet, memiliki kapasitas panas 0,12 BTU per pound derajat Fahrenheit dan diameter luar 4,5 inch. Kemudian di sini koefisien transfer panas keseluruhan U berdasarkan luas area bagian luar koil dan diperkirakan 2,1 BTU per min foot persegi derajat Fahrenheit. Kemudian steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per pound. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. Dan yang kedua, yaitu aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 foot kubik per min dan temperatur TI adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan gangguan adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Dan yang ketiga yaitu sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100 hingga 200 derajat Fahrenheit dan time constant yaitu tau T adalah 0,75 menit. Kemudian yang keempat mengenai kontrol valve dirancang untuk 100% overkapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan presentase valve dengan parameter perubahan alpha adalah 50. Aktuator memiliki time constant atau tau V sebesar 0,2 menit. Nah, di sini didapatkan transfer fungsi proses sebagai berikut, kemudian transfer function sensor temperatur dan transmitter sebagai berikut, kemudian untuk transfer function control valve juga sebagai berikut, dan di sini juga ada transfer function PID controller sebagai berikut. Nah, kemudian ini adalah blok diagram dari transfer function closed loop control temperatur. Nah, di sini diketahui untuk parameternya sendiri untuk A sama dengan 241,5 foot persegi, kemudian tau sama dengan 4,93 menit, kemudian CM sama dengan 265,7 BTU per derajat Fahrenheit, kemudian tau C sama dengan 0,524 menit, kemudian untuk K1 0,62 derajat Fahrenheit atau foot foot kubik per min. Kemudian untuk KW sama dengan 1,905 derajat Fahrenheit per pound per min. Kemudian untuk K2 0,383 derajat Fahrenheit per derajat Fahrenheit. Kemudian untuk KT 1% T0 per derajat Fahrenheit. Kemudian untuk KV sama dengan 1,652 pound per min per persentase CO. Kemudian KSP sama dengan 1% TO per derajat Fahrenheit. Kemudian tau M sama dengan 0,75 menit dan untuk tau T sama dengan 0,20 menit. Sehingga didapatkan untuk GV sama dengan 1,652 per 0,2 seconds plus 1. Kemudian untuk GP sama dengan 0,730 per 2,583 second kuadrat plus 5,45 second plus 0,617. Kemudian untuk DD sama dengan 0,325 plus 0,62
per 2,583 second kuadrat plus 5,454 second plus 0,617 dan GM sama dengan 1/0,75 second plus 1. Nah, setelah didapatkan itu, kita masuk ke pembuatan simulasi Simulink di MATLAB. Yang pertama kita buka untuk simulasi MATLAB-nya sendiri seperti biasa, buka MATLAB, kemudian nanti diklik Simulink, dan setelah itu nanti diklik blank model ini. Nah, selanjutnya eh, jika jika sudah berikut tadi yang sudah saya kerjakan, ini. Nah, ini didapatkan blok diagram yang dimana tadi blok diagramnya itu didapatkan dari library browser. Di sini kemudian kita tinggal tambah-tambahkan saja. Yang pertama yaitu ada dari eh, kemudian yang pertama itu kita menambahkan dari stepnya, kemudian ini ya untuk step. Kemudian yang kedua kita tambahkan dari gennya, kemudian sum, kemudian ada PID controller, kemudian ada transfer function-nya, kemudian ada mux, dan juga ada scope-nya untuk mengambilkan data dari blok diagram ini. Nah, setelah kita masukkan semua, kita tinggal isi untuk T-set-nya sendiri, yaitu step time-nya 1, initial value-nya 0, final value-nya 1, dan sampai time-nya 0. Kemudian untuk gain-nya atau KSP-nya sendiri kita pilih 1. Kemudian untuk sum-nya sesuai dengan persamaan tadi yaitu kita klik plus dan minus. Setelah itu kita masukkan transfer function-nya sesuai dengan data yang kita peroleh tadi untuk GD yaitu numeratornya 0,325, 0,62, dan kemudian denominator koefisiennya 2,583, ditambah 5,454 ditambah 0,617. Kemudian untuk GP-nya sesuai dengan data yang dalam Word tadi, yaitu untuk numeratornya 0,730, kemudian untuk denominator koefisiennya yaitu 2,583 plus 5,454 plus 0,617. Nah, untuk GV dan GM juga sama, tinggal kita masukkan seperti data yang tadi, yaitu 1,652 dan denominatornya 0,2 dan 1 per 1. Kemudian untuk GM-nya juga sama, untuk numerator koefisiennya 1 dan untuk denominatornya 0,75 per 1. Jika sudah terbentuk seperti ini, kita klik PID controlnya terlebih dahulu. Kita di sini eh, untuk melihat dari hasilnya sendiri, kita bisa merubah-ubah dari PID-nya sendiri. Nah, di sini eh, kita coba terlebih dahulu untuk jika nilainya 1, klik, eh, kita run, oke, dan klik scope. Nah, di sini, ini untuk eh, PID untuk nilai yang P-nya 1 tadi, kita dapatkan bahwanya di sini untuk PID controller dan zoom dan juga preset untuk zoom itu masih bergelombang seperti ini ya, oscilasinya masih belum mencapai titik konstan sehingga kita dapat merubah PID-nya sehingga nanti akan didapatkan eh, grafik yang konstan di antara dari PID-nya itu sendiri. Coba kita masukkan tadi 5 dan kita di sini menggunakan stop time-nya 60 ya. Dan kita klik run. Setelah itu kita klik scope. Nah, di sini kita dapatkan grafik di mana dari oscilasi dari PID controller dan kemudian untuk sum-nya yang biru ini didapatkan dari titik oscilasinya semakin lama hingga titik ke kurang lebih titik ke 50 ini sudah untuk PID controllernya sudah mulai konstan. Untuk titik sum satunya kurang lebih di titik 40 ini juga sudah mulai konstan. Jadi
Eh, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.